Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini bertemu lagi bersama dengan saya di Kopi Pagi ya. Pemirsa, kali ini saya mohon izin karena saya agak kurang fit ya. Pinggang dan juga lutut saya saat ini sedang kurang sehat pemirsa ya. Walaupun kayak gitu tidak mengurangi antusias saya untuk selalu membawakan acara Kopi Pagi pada hari ini ya. Oke pemirsa, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, aktivitasnya juga lancar ya. Iya Noe, kenapa Noe? Ada apa denganmu? Jangan diganggu dulu ya Noe ya. Aku lagi nggak fit ya. Lagi sakit ini Wajahmu pinggang. kenapa hari ini cerah kali Budi? Kenapa wajahku yang sakit itu pinggang sama lutut ya? Iya. Iya. Kok kenapa Budi? Pinggangmu kenapa? Tulangmu kenapa? Jangan gitulah Noe. Iya. Aku tuh udah divonis tidak punya tulang ya. Aku udah divonis tidak punya tulang, jadi kok jangan ngejek ya. Astagfirullahaladzim. Serius Bud? Iya. Kok nggak punya tulang? Iya, benar. Dokter juga vonismu nggak bilang nggak punya tulang? Nggak hanya dokter yang memvonis aku nggak punya tulang. Terus? Kawan aku, tetangga aku, saudara aku juga bilang aku nggak punya tulang. Orang badanmu keras gini nggak mungkin kok nggak punya tulang Budi. Kau tahu aku kan, Aku tidak Noe? percaya denganmu. Aku pengen kayak yang tadi Bud, yang kita tadi sebelumnya, tapi nggak mungkin. Aku nggak percaya kau tuh nggak punya tulang. Badanmu keras gini kok. Kau kasih tau ya Dok ya? Iya, Kau kan udah lama kan berkawan sama aku kan? iya, keluargamu pun aku kenal kali, deket kali aku sama keluarga. Jangan inilah ada dia. Digeser-geser. Nah, jadi kau tahu kan aku suka apa? Jawa. Nah, nggak pernah ada orang Jawa dipanggil tulang paino, tulang jumono, tulang ponimen, nggak ada. Ya, itu cuma orang Batak aja yang punya tulang, yaitu tulang lamhot, tulang deon, tulang marudut. Aku boleh nggak kayak yang tadi yang kita briefing tadi? Kenapa? Aku agak emosi Bud dengarnya sumpah. Tapi kamu nggak Itu salah kan? memang nggak ada, Bener kan? Bi. Bener kan? Iya memang betul. Ya udah, jadi salahnya di mana Noe? Astaga. Udah jangan cari masalah lagi, nggak enak. Kok Ini cari masih pagi, masalah aja lo Noe. Ya kalau itu Udah pun aku lo. tahu, cuman iya. Assalamualaikum, Budi Noe, yuhu. Waalaikumsalam, Dokter Hilna. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa Bud? Kok Ini loh, sakit pinggang? pinggang aku sama lutut juga ngilu gitu loh, Dokter Hilna. Nggak tahu bangun pagi tiba-tiba kayak gini. Kok bisa gitu? Mungkin lama motoran kali. Mungkin lah itu. Memang gini Budi, udah Kenapa? sakit Bud, tapi cakapnya tuh, aduh, udahlah. Kenapa sih Noe? Salah aja aku di mata Noe. ini loh. Enggak salah Budi, enggak salah memang, enggak ada yang salah memang. Cuman dia udah sakit, dokter, tapi iya gitulah dia. Alah, kenapa? Udah gini aja. Hari ini Bud, masalah sakit pinggang, sendi tulang itu akan kita tanyakan langsung Oh iya? kepada dokternya. Yaitu hari ini aku mau bawa spesialis ortopedi dan traumatologi. Serius dokter? Tentang tulang dan sendi. Wah, siapa itu? Cek gitulah Bu, Ada lah. agak terkejut gitu. Pinggangku sakit, aku mau kayak mana kali kayak gini. Wah, dokter Fahri bukan? Bukan. Oh, bukan. Kali ini ada yang spesial di Kopi Pagi hari Aduh, ini berarti ya. aku bisa nanya langsung ya dokter Bisa ya? langsung tanya semuanya, bisa pemirsa Iya. juga bisa tanya sama dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Oh. Noe juga bisa tanya. Oh, boleh tanya juga? Iya, tapi yang dimengerti ya Noe ya. Tuh kan Noe nggak ada aku aja kan Noe. Enggak kenapa ya dokter, gini loh dokter. Kayaknya dokter sama Budi udah hampir sama ya. Iya, kuning. Menjawab aja maksudnya. Astagfirullah. Tapi bajumu cantik ya Noe ya? Oh iya Kayak ngajak mau dong. tidur. Pagi-pagi orang semangat gitu ya. Makanya- Kok Enggak baju apa-apa mau tidur. pagi-pagi walaupun kayak gini tapi tulang sama pinggang aku enggak sakit Budi. Iya, iya. Iya, kan jadi aku aku tuh nggak sehat tahu BGT sih itu sebenarnya. enggak? BGT kok ada BGT? Banget. Oh, Oh banget. banget ya, luar biasa. kampung kali. Oke, kita langsung aja ya hari ini. di Sapa Kopi pemirsa Pagi. dulu nggak Sapa sih? pemirsa Iya dulu. kan, Dokter Hilna Karena ya. hari ini udah nungguin. Udah nungguin dari tadi? Udah, jangan lupa kita sapa dulu. Oke boleh. Ya halo selamat pagi seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada ya. Kali ini bertemu kembali bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Hairunisa di acara Kopi Pagi. Oke, hari ini kita akan ngomongin mengenai masalah radang sendi tulang atau yang disebut dengan osteoartritis Artritis, bersama iya. narasumber kita, Dokter Dokter Dr. Erikson Panjaitan, spesialis ortopedi traumatologi. Dr. Erikson, silakan dok. Halo dok. Aduh. Yuk, mari.
Selamat Apa pagi kabar, dokter. Aduh, Oke, saya selamat udah pagi. langsung sama ahlinya nih kayaknya dokter Iya, ya. hati-hati Bud, hati-hati. Iya, iya. Dokter boleh sini, boleh sini. Boleh Ya, dokter di ih. tengah. Sini, Iya. Dok. Aduh. Ini memang Bud, kita kalau siap Rabu itu ya Bud ya, kayaknya kita selalu ceria gitu. Iya, tapi Karena- kasihan aku. Kok selalu penyakitan memang. Kalau dari Rabu masuk sakit. Iya, nanti kalau hari Senin siap Jumat aku tukang ngutang ya. Iya, kok sakitan. Tapi memang kalau hari Rabu nih kita jumpa-jumpa sama orang-orang yang dokter kayak gini kan. Makanya ini bisa menambah wawasan kita, apalagi seluruh pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan penyakit, khususnya pada radang sendi ya. Nanti pemirsa juga bisa bertanya langsung bersama dengan Dokter Erikson ya. Oke, biar lebih enak lagi ngobrolnya Dokter Hilna ya. Kita duduk dulu boleh ya dokter. Oke, silakan dokter. Saya mana? Iya, boleh. Saya mana, Bud? Sana. Gimana? Nggak usah Tolong ya, mengambil Noya. alih Oh, di orang sini. ya. Iya, makasih, Bud. Oke, aduh. Hati-hati Aduh, Bud. tapi kok bisa sama ya? Lagi Aduh, radang ya. sendi, lagi sakit pinggang, lutut. Dokter Hilna bawa dokter spesialis Itu namanya ortopedi. feeling, Bud, Feeling ya. Aduh. Luar biasa ya. Karena Kopi Pagi selalu menghadirkan tentunya masalah-masalah kesehatan yang sangat sering dialami oleh pemirsa Indonesia. Iya. Gitu dia. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin bertanya ya, langsung bersama dengan narasumber kita. Di sini sudah hadir bersama dengan Dokter Erikson Panjaitan, spesialis ortopedi ya. Jadi pemirsa bisa menghubungi kita di 081161000386. Nah, dokter seperti biasa, dokter di Kopi Pagi, Ya. kita akan menghadirkan kopi. Dokter minum kopi? Iya, kopi. Oke, baik. Bang Fahri boleh disiapin kopinya untuk Dokter Erikson? Iya, udah siap ya? Ini kopi yang sangat lezat nih dok. Kita tungguin. Ya. Dan tentunya bagi seluruh pemirsa yang ada di rumah ya, sembari menyaksikan kita di sini, pemirsa juga bisa langsung diambil nih makanannya, minumannya ya, biar lebih enak lagi dengerin obrolan kita di sini. Dokter silakan dokter Iya. diminum. Yuk, Dia Ayo, sama-sama. minum dulu. Kalau udah sakit pinggang ini sulit ya dokter ya. Sampai kapan lah ini kayak gini? Tenang Bud, masih ada 3 sesi. Enak banget loh. Saya kalau udah minum kopinya Bang Fahri, berasa Enak nggak banget minum ya. sehari. Langsung bersemangat jadinya ya. Oke, dokter ini saya langsung mau nanya ini dokter, terkait dengan keluhan saya nih dokter. Oke. Tadi saya bangun pagi itu kayak pinggangnya terasa ngilu gitu dan lutut ini kayak kaku gitu nih dokter. Nah, kalau dilihat-lihat ini dokter dari gejala yang saya alami ini gimana ini dokter? Udah berapa lama? Baru tadi dari pagi aja sih dokter. Oh, sering aktivitas nggak olahraga? Oh, olahraga jarang dokter. Jalan? Paling seminggu sekali. Sering jalan? Sering jalan enggak juga sih dokter. Budi sering olahraganya olahraga mulut dong. Oh ya. Karena jadi host Makan di aja TVRI. dokter kayak gitu. Mungkin kalau Budi ini ya masih muda, masih tahap awal. Mudah-mudahan hanya ya radang sementara aja pada sementara ya, lutut, dokter, ya? di lututnya itu. Biasanya karena selalu sering, ya bergeraklah aktivitas kan, kamu aktif kan, sering isi acara di Iya, sini. sering isi acara naik turun tangga kayak Belum gitu, lama Dok. kan Oh, belum keluhannya? lama. Oh, Dok, gimana, Belum Dok? lama keluhannya, Tadi belum. Belum, Dok. ya. Baru tadi pagi aja, Dok. Oh, nggak apa-apa lah. Itu pun setelah di SMS, Dok. Nggak apa-apa. Kalau ini masih sementara istirahat aja dulu ya. Jadi Iya. Budi harus tenang ya Budi ya. Relax saja Istirahat sementara. ini kita bisa duduk. Duduk termasuk istirahat ya dok ya? Iya. Nggak terbebani ya dok ya? Iya. Baik. Aduh, ini kalau udah kayak gini nih agak lumayan berkurang nih udah dengar langsung dari dokternya. Iya, kan. agak Step- tenang Iya, ya. ya kan. Aduh. Oke, jadi dok dengan keluhan yang Budi mungkin karena usia masih muda mungkin harus bisa tenang ya dok karena Ya. insya Allah itu akan sementara saja. Tetapi nih dok, di pemirsa sekalian ini banyak sekali ceritanya osteoartritis ya kan? sendi. Itu adalah radang sendi, tapi biasanya munculnya dengan nyeri sendi di lutut ya dok ya. betul. Jadi untuk usia yang lebih tua, kalau ada keluhan seperti nyeri sendi, kemudian di lutut gitu ya dok ya, kemungkinan besar kira-kira kemana itu nanti arahnya ya dokter ya? Ya ini kasus paling banyak nyeri sendi itu biasanya pada wanita usia di atas 55 ketika menstruasi udah berhenti. Sementara aktivitas kan tidak menurun dibanding masa seumur sebelumnya. Jadi lutut kita ini dipakai terus, pakai terus. Bahasa Inggrisnya wear and tear, jadi pakai terus, tergosok. Akhirnya suatu waktu nanti inflammation, peradangan, Radang. nyeri. Dan terjadi juga proses yang namanya degeneratif. Degeneratif
ngerti terjadi sesuatu kelainan karena usia. Iya, ya, Dok, Jadi ya. nanti mulai timbullah semua gejala-gejala itu. Nanti gejala lengkapnya mungkin mulai nanti kita tampilkan. Oke. Jadi di dalam bentuk penampilan dulu, nanti kita langkah penanganannya nanti bagaimana gitu. Oke, baik. Nah, dokter tadi dikatakan juga ya bahwasannya ini penyakit degeneratif yang bertambahnya usia, penyakit ini juga akan timbul begitu, Dok. Tapi untuk para apa ya, yang usia-usia muda begitu ya, Dok ya. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu penyakit yang bisa dikatakan kemungkinan besar terjadi juga gitu, Dok? Bisa, yang tadi bilang tadi wear and tear, seseorang yang sangat aktif. Misal kamu olahragawan, Oke. binaragawan atau gym, pergi ke gym atau pelari, terus memakai lutut terus dipakai berlebihan. Mungkin tidak terlangsung terjadi saat itu, bisa 1-2 tahun kemudian terjadilah proses ini, degeneratif ini, walaupun tidak karena usia tua, tetap bisa terjadi osteoartritis. Ini kayaknya karena saya ini nih sering naik turun tangga ini, Dokter. Nah, Bisa jadi ya, Dok ya? baru sekarang terbuka, tadi bilang nggak ada kegiatan. Benar, benar. Jadi mungkin benar. karena menahan beban tubuh itu, Itu Bu. ya, Jadi pakaian berlebihan, pemakaian terus menerus. radang dia jadinya ya. Benar ya. Dok ya. Jadi buat pemirsa yang mungkin ada keluhan-keluhan nyeri lutut ataupun di area pinggangnya, tetap harus ikuti kita di Kopi Pagi karena hari ini bersama Dr. Erikson Panjaitan kita mau bahas tuntas mengenai nyeri sendi. Jadi Dok, selain usia tadi, tadi dokter 55. sebutkan wanita sudah selesai menstruasi, kemudian terlalu aktif, apalagi nih, Dok yang memungkinkan untuk terjadinya nyeri sendi? Ya itu tadi saya bilang aktivitas berlebihan. Kita anggap usia nggak hitung lah sekarang, misalnya usia 40-an. Itu aktivitas berlebihan aja, pemakaian dan pemakaian. Kan di dalam sendi ada yang semacam pelumas, pernah dengar kan? Ada lubrikannya, ada semacam bantalnya. Oke. Semuanya itu kalau dengan waktu dia bisa berkurang fungsinya. Ada shock absorbent atau shock absorbent, jadi semacam bantalan. Semua tuh ada. Tapi dengan waktu, dengan usia, dan pemakaian yang terus-menerus bisa berkurang fungsinya. Nah itu nanti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya yang nanti mungkin kita akan bahas sebentar lagi. Dokter, kalau yang paling banyak itu kan pada daerah lutut begitu ya, Dok ya, sama pinggang. Nah, apakah seluruh sendi yang ada di tubuh kita berpotensi juga untuk Bisa, terkena gitu ya, Dok ya? bisa. Sendi apa coba sebut? Misalnya kamu punya sendi apa selain pinggang sama lutut, ayo. Yang bisa goyang-goyang. Ankle, Oke, ankle pergelangan, elbow, shoulder, hip, semuanya bisa. Semuanya bisa ya. Tapi Semua yang yang ada bantalannya tuh bisa aus. cuman tubuh kita berat badannya tertinggi tumpuan adalah di lutut dan nomor 2 adalah di pinggang. Makanya itu yang sering muncul ya, Dok ya, Makanya sering gejalanya muncul. ya. Paling populer 2 itulah Gitu ya, Dok. untuk osteoartritis. Tapi kira-kira Dok, kalau orang tua kita ada yang seperti itu juga, kita kemungkinan lebih banyak nggak ya Dok untuk menderita itu nantinya atau mungkin saat ini gitu Dok? Keluarga. Iya, orang bilang ada hubungan herediter. Mungkin hal itu walaupun belum penelitian pasti. Cuman kalau kita lihat dari experience, banyak yang ada hubungan orang keluarga yang mungkin osteoartritis, anaknya atau turunan lainnya ikut dengan mudah terkena. Karena osteoartritis ini tinggi frekuensi. Cuman orang mungkin tidak mengerti, tidak ngeh, tidak paham bagaimana ngobatinnya atau mengatasinya. Orang paling, kalau kamu lah, belum kenal saya, apa tindakan waktu kamu nyeri lutut? Ngapain itu, Budi ngapain tuh? Iya, di Beli rumah obat aja kan? dulu istirahat. Iya, istirahat dulu terus paling minum obat anti nyeri kan kayak gitu, Dok. Itulah, itu nggak apa-apa, itu Oh, langkah gitu, nggak pertama. apa-apa ya, Dok ya? Langkah pertama sebelum Sebelum konsul mencari ya, Dok ya? kami gitu ya. Memang udah bener ya Dok ya, jadi atasi dulu nyerinya supaya apa-apa. aktivitasnya juga jangan jadi terlalu terhambat atau jadi stres gitu ya Dok ya. Baru jangan lupa setelah itu langkah kedua, jumpa di sini ya Bu ya, Iya, di Kopi dokternya Pagi bersama langsung. dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Tadi dokter katakan bahwa frekuensinya sangat tinggi nih, Dok. Kalau dilihat angkanya ya, Dok ya. Nah, ini kalau dari segi gender, laki-laki dan perempuan ini paling tinggi yang mana nih, Dok? Wah, pintar sekali pertanyaan nih. Masya Allah. Ya, silakan, Dok. Sekarang dari dengernya usia 55, berhenti mens, berarti lebih tinggi di perempuan nampaknya paling banyak osteoartritis. ya, Dok ya. Nah, kita ada sebut 55 dan sedangkan lelaki
mungkin tidak pernah berhenti kan hormonnya kan. Ya kan nggak ada kan, jadi gitu kelihatannya. Tapi kan memang aktivitas nampaknya laki-laki ya olahragawan. Tapi tetap lebih tinggi osteoartritis dan osteoporosis. Pernah dengar satu lagi? Osteoporosis. Nah, tetap Pengeroposan female. tulang itu ya. Oh, iya. Ya. Itu apa bedanya, Dok? Iya Ya? dokter. Nah ini juga sering banyak Ini juga nih. menjadi permasalahan juga ya dok ya. Enggak. Sama, beda, atau gimana nih, Dok? Dengan istilah kalau orang-orang tua ya, biasanya ibu kita karena biasa banyak pada wanita, munculnya bilang ini kata dokter udah mulai pengapuran gitu, Dok. Itu sangat berbeda. Sangat berbeda. berbeda. Jadi yang ya. kamu ngebut pengapuran, tadi dia disebut pengeroposan. Pengeroposan. Jadi nah. Pengapuran dan pengeroposan. Ah, Meropos itu tulang ya, itu benar-benar. berbeda. Berbeda Itu ya, Dok, berbeda ya, Dok? jadi yang sering populer di kalangan kita istilah osteoporosis kan, Iya. keropos gitu. Osteoartritis nih belum banyak orang paham mengenai istilah ini, tapi orang sering sebutnya pengapuran. Pengapuran. Oke. Jadi sebenarnya pengapuran bahasa yang sehari-hari itu adalah osteoartritis Oke. dan Pengeroposan pengeroposan adalah itu osteoporosis. porosis. Itu sangat berbeda. Kalau Oke. osteoporosis itu berkurangnya massa kepadatan tulang secara seluruh. Secara keseluruhan. Tulangnya berarti ya, Dok ya? Kepadatan tulang Keropos seluruh tulangnya. tubuh. Tapi kalau osteoartritis peradangan pada sendi. Kan ada arthritis. Arthritis is inflammation. Beda kali. Cuman kan ya kalau di praktek mereka hanya bilang, ini dok osteoporosis, dibilang gitu kan. Karena begitu mudahnya istilah itu lebih populer. Oke. Jadi sekali lagi osteoporosis adalah Apa yuk? tadi sudah bilang. Osteoporosis kan pengeroposan. Iya. Osteoartritis. Adalah Radang sendi ya. radang sendi. Begitulah. Oke. Istilah Baru kali ini tepatnya. loh gue dites. Tes ya, dan kayaknya Budi udah cocok Udah ya. lulus. Jangan lupa nanti Budi langsung aja daftar ya. Baik. Sudah lulus. Oke dokter, kita masih akan berbincang lagi ya dok ya. Karena nantinya juga dokter akan memberikan materi ya kan terkait dengan osteoartritis Langsung ini. terlihat nanti Iya, Bu benar dia sekali. Tapi gambarnya. sebelumnya langsung dulu kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Doe Noe and Friends. Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Dan Oke. hari ini masih bersama Dr. Erikson Panjaitan, spesialis ortopedi. Hari ini kita masih membahas mengenai radang sendi atau yang disebut dengan Osteoartritis. asik, Oke, atau luar pengapuran biasa, ya. bener, Oke, nah ini pengapuran. tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter bahwasannya antara osteoartritis dengan osteoporosis itu jauh berbeda, begitu ya dok. ya. Namun dok, kadangkala ini masyarakat juga berpendapat bahwasannya mungkin terkena osteoartritis dulu baru osteoporosis. Ini seperti apa dokter? Atau Apakah seperti barengan? itu atau barengan atau osteoporosis dulu baru osteoartritis gitu? Makanya lihat case-nya. Kalau misalnya sama-sama usianya 50-an lebih ke atas, dua hal ini bisa terjadi bersama-sama. Oh, gitu. Jadi osteoporosis itu saya bilang mengenai seluruh tulang dalam tubuh tulang ya, dok, kita. Jadi kadarnya, kepadatannya menurun. Oke. Osteoporosis, makanya kita pakai istilah keropos-keropos. Sebenarnya tidak sekeropos yang kita bayangkan, Oke. tapi pokoknya menurun kepadatannya. Sedangkan osteoartritis terkena khusus pada sendi Oke. dalam bentuk peradangan. Tapi ketika orang sudah mengalami proses osteoporosis, lebih mudah lagi terkena osteoartritis. ya dok ya. gitu. Oke, nah itu jadi sudah dijelaskan berbeda jauh ya. Beda ya. Oke. Tapi bisa aja seseorang bisa mengalami kedua hal Kedua hal tersebut. Bisa. Nah, mungkin udah dua nih ya kan Bud ya. Kalau pada laki-laki nih gimana dok? Gitu juga sama-sama bisa dua-dua atau mungkin wanita lebih rentan atau seperti apa nih? Nah, sama saya terangkan, dua-dua itu bisa terjadi pada pria. Tapi ternyata wanita lebih rentan karena proses menstruasi itu berhentinya hormon-hormon penting untuk proses pembentukan tulang yang terutama estrogen dan progesteron. Jadi proses pembentukan tulang kita ini diisi terus sampai usia tua tetap diisi. Jadi dikikis, diisi lagi, dikikis, diisi, nggak kelihatan dari luar. Namanya bone turnover. Jadi ada pembentukan, ya kan, pengerusakan, pembentukan, pemakaian, terus. Salah satu hormon itu yang berfungsi. Nah, ketika perempuan udah hilang hormon itu tentu berhenti. Dia duluan mungkin terkena. Dua, memang aktivitas sehari-hari, misalnya
Orang aktivitas bukan yang berlebihan saya bilang. Aktivitas Rutinitas gitu ya, Dok, ya? rutinitas olahraga yang cukup gitu mempengaruhi bone, mungkin kalimat asing bone turnover. Jadi tulang terus diisi lagi, ya ditambah dengan vitamin bolehlah. Kamu pernah dengar apa misal kalsium, vitamin D, kayak nggak tahu nih ahli gizi lebih pandai, ya, kalsium, vitamin D dan lain-lainnya banyak gitu. Tapi dua itu yang saya tonjolkan banyak tentunya untuk proses untuk tulang. Jadi pria, tadi pertanyaan gimana pria ya? Gimana Iya, pada pria? apakah bisa kedua-duanya Bisa, langsung tapi gitu, kayak dia bisa lebih kokoh ya, kayak nggak Lebih adil kokoh tapi ya. nampaknya kayaknya. Karena secara prakteknya saya hampir 90% yang OA adalah perempuan. Banyak sekali sebenarnya jumlah 90 itu, atau mungkin kebetulan yang datangnya cuma itu ya. Jarang pria datang dengan OA gitu kan. Karena osteoartritis itu juga bisa merubah bentuk, selain dia nyeri, merubah bentuk. Pernah lihat orang kaki O? Seperti gini Iya. yang Jadi itu bisa jadi awalnya karena radang ya dok ya, sehingga karena masih terus-terusan dipakai jadinya bentuknya O gitu ya. Wah, jadi harus hati-hati nih pemirsa ya. begini, di dalam osteoartritis ada beberapa proses supaya saya deket ke kalimat pengapuran. Jadi selain peradangan, sendinya menjadi lebih sempit dan timbul yang tadi kamu bilang pengapuran. Coba apa bayangan kamu pengapuran itu apa kira-kira? Apa ya? Ada kapur. Gak apa-apa. Kapur kan? Gak mungkin kan? Iya. Ya, itu penumbuhan tulang baru. Oke. Tetapi yang abnormal, jadi abnormal bone growth. Jadi sebenarnya bukan normal. Kalau yang normal kan misal masa muda Iya, atau benar. karena patah. Tapi ini keluar aja gitu. Tetapi banyak masyarakat di sini seolah-olah pengapuran itu yang bikin sakit. Tidak selalu. Tergantung letaknya, jumlahnya, banyaknya. Jadi bukan itu yang penyebab sakit, karena banyak orang menyebut itu. Wah dok, pengapuran dok, katanya gitu. Jadi tidak. Banyak hal lain yang saya bilang peradangannya, penyempitannya, berkurang cairan. Jadi 4 hal ini terjadi bersama-sama. Penyempitan, peradangan, ada pengapuran, berkurangnya cairan, itu bersamaan. Dinamakan osteoartritis. Jadi kapur itu cuma bagian dari 4 gejala kan. Jadi berarti cuman di masyarakat udah terlanjur sebut gini, nah sekarang saya terangkan. Jadi tidak selalu, kalau dia di antara sendi mungkin menyebabkan sakit, tapi tidak. Ternyata hal lain bisa menyebabkan sakit, ya makanya pengobatannya berdasarkan nanti ada derajatnya pengapuran. Udah perlu pernah dengar ya, nanti terangin. Jadi osteoartritis ada grade-nya, yang tadi dokter ini udah pancing, ada apakah boleh disuntik atau obat atau operasi dan lain-lain. Nanti kita terangkan. Memang harus waduh, dijelasin memang harus ini dijelaskan kayaknya karena ya. saya juga sangat penasaran, apalagi pemirsa yang di rumah ya. Iya. Penasaran banget dokter terkait dengan materi kita ini adalah osteoartritis. Ya, langsung aja dokter mungkin boleh disampaikan dokter. Materinya silakan Iya. dokter. Di sini ya. Ya, silakan Iya. dokter. Oke materinya. Materi mana? Iya, pemirsa ini dia Yes. dokter Erikson akan langsung menjelaskan bagaimana sih penyakit osteoartritis ini Oke ya. nih osteoartritis. Tadi udah kita bincang sebagian. Jadi intinya osteoartritis adalah peradangan pada sendi atau bahasa Inggris ya ditambah bone and joint inflammation, ada bone-nya ya. Jadi terus nah ini kita baca tadi udah diucapkan sendiri merupakan penyakit degeneratif. Bisa menyerang semua sendi tadi pertanyaannya. Iya, benar. Tapi kondisi paling sering bla bla ya tangan, lutut, pinggul dan tulang punggung. Nah, yang kita fokuskan karena sering menurut saya adalah di lutut. Dan di tulang punggung yang kamu bilang tadi, spine ya, tulang belakang ya, tulang punggung. Gejala osteoartritis umumnya berkembang secara bertahap seiring waktu, ya itu tadi. Ya, karena ini proses degeneratif, jadi tentu dengan waktu, dengan usia, dengan aktivitas mungkin yang terus-menerus berlebihan. Oke, tunggu sebentar. Ini ada gambar lutut. Gimana saya tunjuk ya? Tunjuk aja ya. Oh, boleh, boleh, Dok. Jadi ini sebenarnya udah mulai gejala osteoartritis di gambarnya. Satu kerusakan dari cartilage, tulang rawan. Oke. Jadi ada pembungkus tulang namanya cartilage, itu udah mulai rusak. Oke. Ini di bawahnya ada namanya subchondral cyst. Jadi kayak ada kista-kista. Bercak-bercak itu ya, Dok? Ya bercak-bercak ini di bawah Oke. kista, di bawah tulang ini, pelapisnya itu gejalanya. Dan itu anggapnya saya rasa bercak-bercaknya satu lagi itu yang kamu bilang pengapuran. Oh, Jadi iya, iya. pengapuran ada bercak sumber cyst, ini ada kehancuran daripada cartilage, dan nggak dikasih gambar, mungkin cairannya juga kualitasnya menurun. Jangan dibilang habis, itu istilah yang sering dipakai
oleh dokter di suatu tempat habis-habis, nggak pernah habis, cuman kualitas menurun. Ya, jadi dan ini terjadi penyempitan sendi kita anggap ya, karena ininya menipis. Ini namanya meniscus atau cushion atau bantalan, pinter. Bantalannya juga mulai menipis. Kalau dia makin lama makin tipis, nanti akhirnya tulang ketemu tulang. Itu yang sering kadang-kadang jadi krepitasi yang sering bunyi, katanya bunyi tulang, kletek salah satu. Oke, terlanjut. Osteoartritis tidak bisa disembuhkan. Ini kalimat, memang benar kalimatnya tidak bisa disembuhkan. Maksudnya, cannot be cured, bahasa Inggrisnya, but can be treated. Jadi tidak bisa sembuhkan, tapi bisa ditata, bisa dirawat. Ini karena degeneratif tadi ya dok ya? Iya, Bukan bertambahnya usia ya dok ya, jadi memang menurun. Jadi tidak ada kata sembuh dalam arti, nanti besok kan datang lagi dia, kena lagi. Tapi can be treated, ya seperti penyakit lain lah, diabetes, hipertensi kan, kalimatnya sama, cannot be cured, tapi can be treated, bisa ditata, dirawat. Meskipun ada sejumlah tindakan, nah ini ya, meringankan gejala, perburukan, membantu penderita agar bisa beraktivitas kembali secara mandiri. Oke, lanjut. Cuma sebentar gambarnya. Ya, balik dulu, balik lagi ke slide sebelumnya. Sebentar, balik. Ini osteoartritis tapi pada hip, ya hampir sama lah gejalanya ini. Ada penambuhan tulang yang tadi dibilang osteofit, dan jaringan cartilage-nya di atas tuh yang putih udah rusak juga, hampir sama. Oke, lanjut. Apa ini? Oh, faktor apa yang memberikan risiko seorang penderita artritis? Ini apa ini angka-angka? Yang pertama obesitas. Ada obesitas, dokter, ada dokter. obesitas, Oh ya, berat oke. badan berlebih. Jadi faktornya, oh ya benar, obesitas bisa, cedera sendi bertambah usia, riwayat osteoartritis tadi udah semua, kemudian bawaan, melakukan pekerjaan. Ini saya rasa udah kita diskusin tadi semua, tapi pelan-pelan kita bahas satu persatu. Obesitas. Jadi ya berat badan yang berlebih, kan tadi saya barusan bilang tumpuan berat badan manusia tertinggi adalah di lutut sama tulang belakang ini. Nanti tambahan lagi ankle, tapi lutut utama. Cedera sendi, ya ini bisa aktivitas tadi, nggak pandang umur ini. Benar-benar. Kamu misalnya karateka atau gym, terus-menerus. Apalagi gym sekarang kan pengen lift up, bukan. Lift up, ego lift. Jadi mengangkat barbel seberat-beratnya. Biar kalah yang di sebelahnya gitu katanya. Jadi ini cedera sendi, tambah usia tadi udah diucapkan, deket-deket 55, itu mulai. Riwayat, ya tadi saya sudah terangkan juga bisa ada hubungan walaupun belum pasti gitu ya, dok, ya? Memiliki kelainan bawaan, ini juga hampir sama, kelainan bawaan yang kayak gimana, ini jarang, bisa jarang. Karena orang normal pun banyak yang terkena osteoartritis, nggak usah pakai ada kelainan ini. Kalau kita wear and tear maksudnya dipakai terus berlebihan, melewati kapasitas diri sendiri, kena gitu. Sekarang aktivitas, ya ini tadi ya. Ini high heels juga saya tanda tanya, memang ditampilkan oleh mereka, tapi nggak selalu lah high heels. Apa aja yang membuat beban berat pada lutut gitu ya. Oke. Dari sekian banyaknya faktor resiko ini dok, yang paling Yang utama paling yang mana besar. dok? Nah, yang utama nih 1, 2, 3. 3 ya. Aktivitas mana? Ah ini. Nah itu. Iya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, 6 maksudnya. Nomor 6 ya 1, dok 2, ya. 3, 6. Jadi obesitas, cedera sendi, bertambahnya usia, sama aktivitas yang terus menerus ya dok ya. Itu 4 poinnya paling. Intinya bebannya jangan ditambah terlalu berlebihan ya dok ya. Jangan action. Action. Jadi ya ini, makanya saya nggak apa-apa nih saya tutup high heelsnya. High heelsnya ditutup ya, dok, ya? Aktivitas yang sendi tertekan terus menerus, tambah usia kembali lagi cedera, ya obesitas. Ternyata obesitas berperan. Oke. Jadi harus menjaga berat badan ideal ya dok Gimana ya. kurangin berat badan? Waduh, Saya tanya dokter. itu dia. Langsung ini dokter juga ditantang. Bukan pertanyaannya sering pasien nanya gitu. Benar-benar. Benar. Jadi Saya kalau ngomong aja, kurangi berat badan. Saya ngomong gitu. Pas dibilang gimana dok? Saya nggak bisa jawab. nurunin berat badan harus defisit kalori dok. Kalau Ah, iya. defisit kalori harus kurangin olahraga mulut, ya kan? Kurangin olahraga mulut atau ditambah pembuangan kalorinya dengan lagi-lagi berolahraga, tapi nggak boleh yang maksa ngangkat beban sampai 100 kilo, itu mah nggak sanggup untuk pemula ya dok ya. Makanya nanti kalau Defisit kalori. kurangi berat badan bisa cari dokter. Waduh, Nah, langsung dikonsul nih kayaknya. Iya. Baik dokter. Karena siap, pengaruh. Dok. Ini Oke. bener pengaruh. Karena mungkin sendinya sudah disetting untuk berat badan normal begitu ya Oh, dok iya. ya. Nah, tapi karena mungkin berat badan yang berlebih Nggak tentu sanggup. fungsinya juga akan makin bertambah kan kayak Berat, gitu. Nah, jadi beban. Jadi Jadi beban. kamu hanya jalan 2 langkah udah mirip dengan kamu lari misalnya benar, gitu. benar, Dengan- benar. Sakit. dokter. Jadi Dengan- muncul yang 4 ya dok, bisa radang, kurang cairannya,
tambah usia, sama aktivitas berlebihan. Iya. Oke. Oke, Itu dokter. poin pentingnya. Udah habis kali ya? Apalagi? Kita lanjut. Ya. Boleh, Dok. Ini. Oh, gejala ya, boleh inflammation. Kan tadi inflammation. Iya, benar. Iya. Osteoartritis is peradangan kan, berarti Peradangan. inflammation. Ya itulah sinda bengkak. Apa ini muncul Muncul tajam atau Pengapuran. ini yang kayak bercabang itu kayak tumbuh Ya, tulang udah dikit bener ya. tadi. Tulang pengapuran. Pengapuran, Ya ini namanya osteophyte lah bahasa kami, Iya. pengapuran ya. Tadi saya bilang tumbuhnya tulang tambahan tapi yang abnormal. Abnormal. Kalau yang normal saya bilang dipatah di anak kecil tuh nggak apa-apa. Ini deh gesek sendi yang tadi saya bilang tadi crepitation. Mungkin karena udah nggak ada bantalannya nggak berfungsi dengan maksimal. Tidak seharus tulang ketemu tulang. Yang tadi saya bilang bantalannya udah nggak maksimal, udah nggak lentur, bisa jadi krek gitu, ada krek gitu. ya. Kamu ada Tapi gejala terutama juga? di sini. Enggak ada sih. Nggak ada ya, alhamdulillah. Dia kan baru sehari. Iya, iya, Dok ya. Baru sehari belum. Otot lemah dan masa. Ya ini karena tidak ada pemakaian jadinya. Karena dia pain, tidak pakai maksimal ya menyebabkan atrofi otot lah berkurang. Jadi ini hubungannya karena tidak pemakaian, tidak normal use. Tidak dipakai. Gerak normal dikit aja usage. nyeri gimana mau gerak ya, Dok ya? Jadi itu bisa. Jadi bukan dari otot lemah ini menjadi osteoartritis, tapi dari osteoartritis bisa menjadi gini ya. Oke. Oke, Ya, kita boleh lanjut. next. Heeh. Oke. Kapan harus ke dokter? Oke. Oh iya tadi, kan kamu langkah pertama udah benar, adanya itu kasih Obat Obat anti nyeri. anti sebenarnya yang disebut obat nyeri itulah NSAID, non-steroid anti-inflammation drug. Sebenarnya itu, di masyarakat semua dibilang anti nyeri. Kan coba merek obatnya apa kira-kira? Bukan, Ayo. yang kamu pakai apa waktu itu? Lupa. Apa? Biasanya kalau nyeri kepala minumnya apa, Bu? Bukan, nyeri lutut kamu nyeri pakai apa? lutut. Lupa. Lupa, Dok. Biasanya dimulai dari apa nih, Dok? Kita mulai Sekarang dari mungkinlah yang biasa aja nyeri, misalnya kamu kasih Ponstan lah, asam kasih mefenamat ibuprofen. ya, Dok ya. Itu asam mefenamat sebenarnya NSAID, non-steroid anti-inflammation drug, bukan anti nyeri, bukan. Tapi fungsinya ketika inflamasi hilang, nyeri hilang. Oke. Tapi jadi jangan diberhentikan. Sering orang gitu kita nggak nyeri lagi, nggak makan. Kalau dokter kasih dosis 5 hari ya 5 hari, Oh, iya, habiskan iya, gitu. Karena jadi nanti resisten ya, Dok ya. Kan inflamasi belum habis, benar, cuman memang nyeri udah habis. Man karena dengar mungkin dari orang apotek, ini Takut. kalau nggak sakit jangan dipakai aja. Jadi ikut-ikutan. Kita kasih 5 hari untuk apa? Masa kita nggak tahu itu fungsinya ya kan? Cuman ya itulah, makanya diterangin NSAID, nanti tahulah dokter ilmiah ya. Anti Oke. reum. Apa lagi? Kapan harus dokter? Ya semua case ketika penanganan pertama rasanya kok belum ada kemajuan, Harus. carilah kami. Karena saya walaupun gelarnya apa SPO, ortopedik traumatologik, seolah-olah konotasinya hubungannya dengan operasi, kami tidak. Kami tidak harus operasi ke kami. Ada 3 yang harus kami lakukan. Physical, fisioterapi, baru surgical. Physical itu maksudnya ya obati, maksud medical. Obati. Kedua, fisioterapi. Ya kan? Terapi ya, Dok ya. Operasi itu terakhir, nggak usah takut, don't worry. Jadi kalau lihat, wah spesialis bedah ini, don't worry. Kita udah disuruh oleh guru kami atau pendidikan kami, 3 poin ini kita harus kerjakan, bukan operasi. Nggak boleh, yang tidak harus operasi dioperasi nggak boleh. Tapi ada saatnya harus operasi, nanti kita terus diskusi lebih Oke, maju baik. nanti. Siap, Ya. oke. Ya. Kita bisa lanjut mungkin boleh Ya, next. boleh lanjut? Udah habis kayaknya, mau habis. Coba boleh next. Oke, ini Oh, nih diagnosisnya, Dok. diagnosisnya begini. Diagnosisnya gimana menurut kamu? Diagnosisnya harus diperiksa dulu ya, Dok ya. Ya, ronsen Pertama. lah. Sebenarnya itu ronsen. Dibilang ronsen dan MRI. Sebenarnya secara ortopedik kalau osteoartritis cukup ronsen. Cukup ronsen. Karena dari ronsen itu keluar dia derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Kayak Green Lawrence. MRI katanya supaya ketahuin itu kamu bilang bantalannya rusak nggak ini ya. Tapi dengan grading yang dari ronsen awalnya kita udah tahu sebenarnya. Cuman nggak apa-apa. Kalau mungkin mau ditambahkan MRI boleh. Tapi for us gold standarnya untuk OA Ronsen ya, Dok ya? ronsen. Oke. Bayangkan, yang murah malah gold standarnya ya kan. Oke. Ini tes darah sebenarnya bukan untuk OA-nya, tapi kita mau eliminir penyakit lain yang mirip-mirip OA. Oh gitu. Contohnya apa? Kita osteoartritis, ada yang mirip ialah rheumatoid arthritis, mirip-mirip itu. Itu yang kita mau seleksi karena itu dia ada hubungan dengan sistem imunologi. Jadi kalau osteoartritis kan nggak ada hubungan apa-apa, hanya proses degeneratif, mekanis saja dia. Jadi itu aja nih untuk mengeliminir, bukan mendiagnosis. Ya ini
berlebihan lah, nggak usah sampai kayak gini. Memang diambil cairannya, diperiksa, nih ada apa ya. Jadi kami gold standard mungkin seluruh dunia untuk osteoartritis adalah ronsen biasa. Jadi ronsen yang utama Only. ya, Dok? Oke. Kalau OA, makanya Iya. kalau ke dokter bilang curiga OA lah. Jangan OA terus MRI. Enggak. Iya. No need. Kita ada saatnya butuh. Jangan merasa wah ini lebih canggih. Enggak. Mubazir ya dok ya jatuhnya? Iya betul. Lihat arah diagnosnya kemana. Oke. Kalau arah diagnosnya ke robek, misalnya atlet robek meniskus atau putus. Oke. Pernah dengar putus ACL? Nggak pernah. Ligamentum ACL. Atlet-atlet yang sering putus uratnya. Putus ligamen Belum. kali ya, atau putus urat Atrial kali? cruciate ligamen ACL. Belum pernah ya. Siapa ya atlet yang Indonesia? Banyak. Oke, Kalau atlet dunia, kamu senang apa olahraga? Saya Tenis, sepak bola? badminton dok. Oh badminton banyak, badminton kena. Itu si Yeremi yang double kemarin, kemarin ya, yang dok, muda ya. itu kena. Ya itulah banyak. Oke, itu baru MRI. Oke. 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 Tadi dokter jelaskan kalau di ronsen ini kan ada bisa derajat Grading, 1 sampai ya. derajat 4 ya dok ya. Itu mungkin boleh jelaskan sedikit dok? Oke, pinter kali. Jadi intinya derajatnya saya kasih fokus yang intinya dia pertambahan osteofit. Osteofit tahu osteofit pengapuran, Tulang. penambah Pengapuran, tulang ya. tambah dengan penyempitan sendi. Jadi gradingnya itu hanya step by step antara 1 dan 2. 1 2 dulu ya. 1 dan 2 itu misalnya yang kedua tuh sendi lebih sempit, Oke. kapurnya lebih banyak. Gitu ya dulu yang 2. Ketiga tetap sendi lebih sempit, kapur banyak tapi tambah lagi yang tadi saya pernah apa bilang ya. Kayak ada kista di Oh yang bercak-bercak Oh, tadi ya dok ya? bercak-bercak. kista, Ada kista di bawah subchondral bone namanya, Ah, itu subchondral cyst Grade 3 ya, Dok? 3. Sekarang yang keempat, Yang keempat. itu sempitnya udah sempit banget, Sempit banget. pengapurannya juga pengapuran banget gitu ya. Ada cyst tetap, Ada kista. tambah satu lagi apa? Deformitas. Deformitasnya gini, Gangguan. pernah lihat Oh, Kaki ya. O. Oh ya dok kaki ya. O atau X bisa dua-duanya. Udah sampai begini dia. Oke. Luar biasa. Kalau itu udah bentuk kayak gini terus nyeri, ya mungkin itu yang saya masuk ke surgery, operasi. Itu grade 4. 4. Grade 3 belum operasi, yang tadi kamu pernah bilang kalau grade 3 kita apa treatmentnya? Kita bisa kasih cairan sendi. Injeksi. Injeksi ya. cairan Nanti sendi. saya terangkan apa Iya. itu. Orang bilang injeksi cairan apa? Misalnya. Cairan Iya, benar-benar, sendi Dok. ya. Cairan apa? Cairan apa dong? Air putih loh. Kan dengar-dengar maksudnya. Cairan sendi gitu dok. Ya semacam. Nggak, saya terangin sedikit saya. Itu hyaluronat acid biasanya. Jadi orang kiranya itu kan 2 cc aja. Orang kiranya itu seperti isi minyak di pom bensin. Wah ini kurang cairan, isi cairan. Nggak kayak gitu sederhana. Jadi dia ini sebenarnya zat-zat yang nanti Merangsang ya dok ya. pertumbuhan elastisitas daripada cushion dari bantal juga, ada daya mengurangi inflammation, itu baru bekerja sekitar 2-3 minggu, nggak bisa sulap dia yang suntik itu yang hyaluronat orang bilang suntik minyak kan terkenal kali. Nah, ada yang sekali suntik misalnya 3-4 juta, atau Iya. ada yang 3 kali seminggu 1,5 juta, 1,5 juta. Rutin lagi ya. Itu saya udah jalani suntik itu 8 tahun dari saya berdiri ini dulu lagi boomingnya, lagi populernya. Itu hasilnya ternyata setelah saya jalanin itu 50-50 juga. Jadi Nggak bisa dipastikan nothing juga perfect, ya. ya kan? Tapi minimal kita jalani sesuatu yang waktu itu seolah-olah terbaru, seolah-olah kita jalani. Dan itu ada side effect juga. Hasil yang saya bilang 50-50. Ada lagi satu suntikan lagi, pernah dengar nggak? Apa itu, Dok? Kortikosteroid. Jadi Anti sejenis radang. kortikosteroid. Suntik anti Jadi radang. setelah dibanding-banding itu lebih murah dan itu duluan dari ditemukannya hyaluronat acid ini yang injection intra-articular sendi. Tetap Dan di itu sendi ya. Suntikannya itu di bagian sendinya Sendi. atau di mana, Dok? Sendi, Di masuk ke sendinya. dalam celah sendi lah, bukan di. Kalau sendi di tulangnya sakit lah, Oh menjerit iya, lah. celah sendi ya dok ya. Sebentar saya Itu kasih tuh lihat. celahnya. Oh, Di iya. celah-celah di sininya. Yang warnanya lebih gelap ya, Yang Dok ya. celahnya di situ. Jadi nanti berkumpul itu cairan di situ, baru memproduce sel-sel tertentu. Jadi bukan diisi mana cukup, bisa kuat berapa lama ya. Benar, Baru nanti berfungsi 2-3 minggu. Biasanya banyak dokter suruh mengulang setiap 6 bulan atau 12 bulan. Jadi sebenarnya tetap tubuh yang membentuk itu, Iya. tetapi Dibantu, itu hanya jadi dipancing oleh zat-zat ini pancing. karena
kan kebanyakan karena udah usia. Iya, benar. Jadi udah hal-hal banyak yang udah Berkurang Jadi fungsinya ya dok ya. ya kita harus jelas ke pasiennya. Saya makanya nggak suka kalau kadang kalau ke negara tetangga dibilang udah kering tuh harus isi minyak. Mungkin itu cara yang bahasa paling gampang untuk masyarakat. Tapi kejadian nggak gitu, nggak pernah kering. Kalau kering lurus lah sendi. Iya benar. Kan Nggak bisa gerak ya nggak bisa dok? gerak dong. Cuman kualitasnya mungkin berkurang, ditambah obat ini yang merangsang dan bantalannya terganggu, bukan itu aja. Kan bukan lubrikasinya aja, tapi bantalan terganggu. Oke, jadi nggak sesederhana itu ya, boleh Iya, silakan dok. terakhir udah habis nih kayaknya. Dari tadi mau habis gak bisa. Boleh? Ayo, come on. Ya lagi. Oke, Oke, terakhir, ini mungkin yang pengobatan. terakhir ya. Tadi saya ngomong apa tadi? Saya medical, physical, Physical, surgery. surgery, Jadi medical, nah itu obat-obatan kan. obat, Physical, fisioterapi, surgery, operasi. operasi. Ya 3 poin ini saya. Ya ini di masyarakat lah, olahraga sama diet, ya kan. Diet tuh kan hubungan dengan obesitas lah. Obesitas, Olahraga kan tadi saya bilang jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya dok ya. Apa yang bagus misalnya olahraga untuk sendi menurut kamu? Ayo apa? Yang Ayo, yang nggak terlalu membebani sendi. Jalan santai gitu dok nggak? Bisa, satu. Boleh. Tapi kalau jalan santai dari sini ke Binjai jauh juga ya dok? Itu nggak santai namanya itu. Sebenarnya secara nggak langsung swimming yang sederhana aja, Oh, iya. berenang Berenang gitu. ya. Jadi bebannya dibantu sama Otot- air ya, dok. Ya, otot dan arahnya kan tidak gravitasi, jadi Iya. otot kita diperkuat Oke. tanpa kita membebani lutut, kan di berenang mana ada beban, Iya benar-benar. udah tertampung sama energi air. Air. Terus Allah kita kan gini, kita kan kalau ini gravitasi ini udah tambah beban, Beban. kita bisa berdiri ini kan karena gravitasi kan. Benar-benar. Iya. Orang bilang di bulan nggak Melayang ya, Melayang, dok. kan? Nah, itu nggak ada osteoartritis kayaknya, ya, dok. Makanya Melayang mulu semuanya. kayaknya di bulan nggak ada osteoartritis. Melayang soalnya ya. Oke, Bagaimana? jelas. Terakhir? Oke, Habis itu mungkin sudah? Kayaknya itu habis. mungkin Udah habis. saya terakhir. Oke, Oh, habis tapi bisa diperdalam nanti ya. Iya silakan. Mungkin Iya. dokter Udah kita bisa bisa? kembali lagi dokter. Udah mungkin ya. oke kita kita ya. stop aja, dok. Oke. Oke, terima kasih ya. Terima Tadi kasih. materinya luar biasa dan di akhir juga udah disebutkan bahwa ada 3 ya. Jadi jangan langsung takut, oh ke spesialis ortopedi traumatologi nanti dioperasi. Medical. Waduh, medical Medical, dulu, physical, physical, baru mungkin surgery. fisioterapi, Baru surgery. atau misalnya disuruh latihan gerakan dan sebagainya. Baru yang terakhir surgery dan nggak semudah itu menentukan seseorang langsung dioperasi ya, pemirsa di Don't worry. Indonesia. Oke, dokter ini kan lagi viral ya dok ya di media sosial itu yang pengerepekan tulang itu loh dok. Kerepek- Jadi kerepek-kerepek kan kayak bunyi gitu dia ya dok, ya. yang dibunyi-bunyiin. Ya keretek ya. Di pinggang. Tunggu dulu. Di Iya, pinggang. Misalnya di kita tulang gini, terus belakang kan dikerepekin kayak gitu gitu. bagian leher dan kepala gitu kan dok. Nah seperti ada trainernya gitu yang biar supaya bunyi kan kayak gitu nah dok. Itu gimana dok pandangan dokter? Ya itu biasanya kan melakukan chiropractic kan. Hmm, Pernah dengar chiropractic? belum Belum dok. ya. Ya di kami ya, kretek itu fungsinya apa sebenarnya yang kamu rasain? Hanya Terus kayak nyaman, lebih- nyaman iya, aja. nyaman. Lebih nyaman. Kalau kami itu sangat berbahaya, terutama kalau di tulang cervical. Oh, Tulang leher ya. Itu sangat berbahaya. Dikretek gitu. Apa krek pernah gini, yang arah begini. iya ke kanan ke kiri gitu kan dok. Nah, itu. Makanya di kami, di saya ortopedik itu sangat melarang itu. Ahli-ahli itu mungkin memutar itu. Nanti kalau cincin di sini di leher ini terlepas, Bisa udah berbahaya, fatal. dok. Bukan bahaya biasa, fatal. Kamu ada lihat itu yang gymner yang 210 kg yang di Bali itu? Yang di Bali yang angkat nggak ikutin dia. Coba kamu. Hah? Ada yang ngikutin. Ada dia ngetop lah anak muda ya, sering masuk itu dia angkat coba 210. Apa yang terjadi, dok? Berhenti di sini. Meninggal? Berhenti di sini, lalu dia bukan dia lepas ke sana, malah dia coba jongkok, masuk ke sini besinya, langsung patah. Waduh. Patah, lalu apa? Selesai. Passway. Pass away. Ya, nggak ketolong kan? Karena dia salah, dia mesti buang aja besi ke belakang, itu yang di belakang yang jaga kurang ini juga. Jadi pas lewat ke sini malah tambah krek. Di sini pusat pernapasan. Kamu jangan main-main krek-krek ya kayak di tukang cukur di gitu-gitu, menurut saya sangat berbahaya. Oke lah kalau di sini-sini dada kita Iya, kalau kita yang di sini ada di 50-50 lah. punggung, kadang-kadang kan suka Iyalah, tuh kalau lagi 50-50 usul lah. massage ya kita. Iya. Kan enak-enakan aja sebenarnya, apa yang dikembalikan? Nggak ada, enak-enak. Dia bilang apa? Kembaliin
posisi Enggak. gitu ya dok? Emangnya keluar? Enggak Melenturkan lah. gitu dok biasanya kalau disebutnya. Kelenturan. Melenturkan Oh iya, gitu, itu silahkan sendi-sendi. lah ya. Karena kan kita kalau duduk misalnya ngerjain materi atau apa Itu gitu masukin kan, Dok. enak-enakan, Oke. maksudnya mungkin aliran darah lebih dipercepat dengan dirangsang dengan gerakan atau minyak-minyak. Tapi kalau leher, don't touch the neck. Pokoknya kamu bilang aja, my neck no. Iya, Untuk leher jangan ya, Dok, jangan. ya? Oke, Tempat lain baik. silahkan. Itu Noe, untuk leher Itu ya, jangan. Noe, ya. Gimana mau nanya? Hati-hati Setuju ya, dia. Noe. Saya mau nyanyi aja. Oh, mau nyanyi Nyanyi aja. aja. Baiklah pemirsa, kita masih akan melanjutkan. Lagu apa nih? Dokter ada request? Enggak, Ada lagu apa? request dok? Mau lagu apa katanya? Oh ya nggak apa-apa, nyanyi aja. Nyanyi aja. Tepuk tangan dulu ya dokter dulu. Luar Oke. biasa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dr. Erikson, tapi setelah penampilan spesial dari Doe and Friends. Oke, terima kasih masih bersama kami di acara Kopi Pagi. Oke, masih bersama Dr. Erikson Panjaitan, spesialis ortopedi traumatologi dengan tema osteoartritis. Oke, nah. Oke. Banyak sekali ilmu yang didapat ya tadi ya dari Tadi ya. materi dokter ya. Saya berasa kayak kuliah loh kalau Kayak kayak gini. kuliah ya, terus udah lulus jadinya sekarang ya. Udah bisa. Malah ditampilkan gambar-gambarnya sehingga mudah-mudahan pemirsa bisa paham apa itu bedanya osteoartritis, bagaimana sih tulang-tulang kita dan kapan harus ke dokter. Oke. Nah, bagi pemirsa yang ada pertanyaan lagi, silahkan langsung saja telepon ke 081161000386 karena kita hari ini udah ada ahlinya yang akan menjawab mengenai tulang dan sendi khususnya osteoartritis. Oke, Dokter Hilda, nih sebelum pemirsa nelpon, ya kan, ada juga sahabat kita yang mau nanya Oh ini. iya, udah nggak sabar udah nggak lagi sabar dari tadi ya. mau Tolong nanya diterjemahkan aja. ya Budi dengan Iya, baik ya Noe, Bud. Bagaimana? Saya deg-degan kalau Noe udah bertanya ini ya. Sepanjang iklan dia Ini bilang, hanya- aku mau nanya Aduh, gitu. Dia Harus yang benar-benar pintar ya, yang mengerti dengan pertanyaan saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga benar pertanyaan saya. Karena dokter, Ya. ini saya agak-agak belibet ini dokter. Ini osteoporosis Kok sama osteoporosis? Nggak apa-apa dia mau Iya. Oh nanya. iya, baik. sama boleh. dengan itu. Osteoartritis. Osteoartritis. Itu. Hai, Ya ampun Masya dulu ibu Allah. saya suruh saya jadi masuk kedokteran saya nggak mau. Nggak mau ya. Kalau Ya, enggak saya harus pasti bisa apa? katanya. Kasihan dosen yang di FK kalau Iya, kayak itu gitu. kira-kira sama nggak dok? Gimana? Bisa jawab dulu? Lah, Kan tadi udah kalau ada dokter sini ngapain saya Enggak, nanya sama maksudnya dipancing dulu. Oh dipancing dulu. Dokter Budi udah ngerti? Oh iya sudah. Dokter Perbedaan Budi. antara osteoartritis dengan osteoporosis. Osteoporosis, iya. Kan tadi Silakan udah dijawab jelasin, ya, kita Iya, apa? dengerin. Apa Dokter tuh? Budi tolong dijawab ya. Apa Budi? Iya dokter, berkenan saya yang menjawab. Nah, nanti saya tambahin, coba jawab dulu Iya, yang apa tuh? pengetahuan aja. Nervous jadinya ini. Iya, apa tuh? Nah, kalau osteoartritis kan peradangan sendi atau pengapuran, sedangkan osteoporosis Iya. itu adalah pengeroposan tulang. Jadi itu berbeda. Kalau osteoporosis itu kan Massa secara tulang. keseluruhan tulangnya. Ya. Tapi Noe dan juga dokter ini Oke. sudah ada penelpon masuk ini, Oke. ya. Kita akan terima Terima dulu dulu ya, telepon dari pemirsa. pemirsa. Halo, selamat pagi. Dengan siapa dari mana? Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat selamat pagi. pagi. Dengan siapa Ibu? Dengan mamanya Bintang. Mama Bintang. Oke. Saya Mama Papa Bintang. Bulan. Dari tadi asik dengar ceramahnya Dr. Erikson. Mau nanya nih dok. Oke, silakan. Iya, saya kan ibu muda, kategori ibu muda ya dok ya. Umur? Usia berapa, Bu? Saya dulunya, Usia berapa? usia saya saat ini sekitar 42 dokter. Iya. 42. Oke dokter, jadi saya operasinya itu melahirkan anak dua-duanya sesar. Mungkin lebih riskan untuk keropos tulang atau apa istilahnya gitu ya dok. Cuman yang mau saya tanyakan, dengan usia saya sekarang ini, saya juga seorang ibu bekerja, apakah ada pengaruhnya dok akan cepat pengkeroposan tulang atau yang tadi dokter sebutkan? Terus saya dengan minum susu itu ada manfaatnya nggak ya dok? Itu aja sih dok yang mau ditanya. Oke, baik, terima kasih Ibu mamanya Bintang. Sama-sama. Oke, Ya, pertanyaan, silakan. pertanyaan Oke, bagus. silakan, dokter. Ibu curiga ibu osteoporosis kan? Jadi untuk osteoporosis tadi udah diterangin sama Noel ya bahwa itu terjadi pengurangan massa tulang secara tubuh, seluruh tubuh. Tetapi harus ada pembuktian. Nah pembuktian secara ilmiahnya ibu bisa periksa BMD.
BMD. BMD Jadi pergi ke rumah sakit bone mineral densitometry. Itu murah aja biasa. Nanti ibu dilakukan pemeriksaan. Jadi kadar osteoporosis ibu di mana atau tidak osteoporosis. Nanti ada poinnya tuh T-1 atau T+1. Nanti dari poin itu kalau memang ibu terbukti osteoporosis secara ilmiah, nanti ada obat-obatnya untuk osteoporosis yang kita bisa kasih banyak ya jenisnya. Plus tadi ibu bilang apa? Vitamin ya, susu atau Tadi apa? minum susu tadi, gimana dengan minum susu, Dok? Plus susu, yang intinya tadi saya sudah bilang ke dokter ahli gizi ini, intinya dari kami itu perlu kalsium dan vitamin D, mau vitamin D murni atau vitamin D3 itu intinya itu. Nanti di susu itu ada tulisan magnesium, iron, bla 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 itu silahkan. Cukup Bu 1 kali 1, nggak usah terlalu. Jangan terlalu takut bahwa ibu sekarang udah osteoporosis yang bila udah sesar misalnya 2 kali. 2 kali tadi, Buktikan dulu, pergi sekarang ke klinik Cek. mana aja. Kalau mau ke Murni Teguh juga boleh. Tapi bukan ke saya, ada bagiannya mereka yang urus pemeriksaan itu. BMD ya, bone mineral densitometry. Nanti ada alatnya menyatakan poin ibu, ya Bu. Oke, Oke. begitu ya Mama Bintang. Jadi jangan langsung ketakutan, Nah. langsung aja cek dulu bagaimana resikonya. Memang kalau sudah hamil, melahirkan itu banyak apa ya Dok, banyak kalsium yang kepake ya buat ASI-nya dan sebagainya gitu ya. Dicek dan dulu. Jangan berlebihan tadi ya kalau kata Dokter Erikson, jangan berlebihan minum susunya, nanti malah jadi obes gitu ya kebanyakan. Minum susu ya? Padahal Oke. kebutuhannya kan hanya 1000 mg saja Oke, tadi kalsiumnya. Dokter Ina kalau ada Mama Bintang, Iya. ya ini sudah ada penelpon lagi nih. Oke, ya. kita Halo, terima dulu. selamat pagi. Dengan siapa dari mana? Bisa? Ya, halo, selamat pagi, Pak. Selamat Halo? pagi Pak. Ya, halo, Pak. Apakah suara kami terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Saya mau tanya ini ketika saya sering membungkuk sama Pak Ya. Dokter. Mohon izin, Pak, dengan Dokter, Bapak siapa, Pak? Pak Haji Ridwan, Langkat Tanjung Pura, Langkat Sumatera Utara. Umur. Oke, Oke. Pak Haji Ridwan. Ridwan usia berapa Usianya Pak? berapa, Pak? 65 tahun. 65 tahun. Oke. Nah, keluh saya ketika kadang-kadang saya rukuk sholat bunyi tulang belakang saya itu krek gitu terasa gitu. Bunyi. Oke. Oke. Selain daripada itu ada lagi gejala yang dirasakan, Pak? Wah, Bungkuk, dia ada putus. bungkuk nggak? Ada bungkuk ya? Apa linu-linu tulang lah begitu Dok, Prof. Oh. Oke. Oke. Nah, mohon Dok, apanya Dok, solusinya Dok? Oke, baik. Tunggu, sekarang Ada dia lagi? posisi tulangnya agak bongkok nggak coba? Izin Pak Ridwan, Bapak posisi Tulangnya. sekarang saat ini Tulang. bungkuk nggak tulang belakangnya? Posturnya Postur, mungkin ya. postur ya, postur. Atau Tidak, tidak ya? Tetapi ketika saya membungkuk, Oke. bunyi dia krek gitu. Iya, iya. Macam Oke. macam bunyi itu macam mau patah terdengar gitu. Ya, Jadi ya. yang Bapak tanyakan adalah apa solusinya seperti itu ya Pak ya? Iya, bagaimana solusinya, Dok? Bunyi Nah, krek itu. Oke. Iya, biasanya Baik. ketika ruku ya Dok ya, jadi dia posisinya. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Langsung akan iya, dijawab mohon ya, oleh dokter solusinya kita. ya. Oke. Kasih, ya. Terima kasih Oke, Pak Ridwan. Bapak usia 65 ya, 65 Iya, benar, tahun, nggak apa-apa. Itu tadi saya bilang salah satu faktor mulai osteoartritis dan bersamaan sudah mulai ada osteoporosis. Kalau anak usia ini faktor usia. Tadi ibu yang tadi kan 40. Jadi udah namanya osteoporosis senilis. Senilis itu karena old age, karena usia menua. Dan kemungkinan juga bersamaan juga ada osteoartritis pada lumbal yang kayak kamu, kayak kasus kamu juga ini. Itu yang tadi dibilang bersuara yaitu namanya crepitation, crepitasi, yaitu karena bantal-bantal yang adanya itu udah mulai tidak lentur. Biasanya kan ada sama, ada bantal di sini, ada bantal di sini juga ada bantal. In between tulang belakang ada ada cartilage, ada bantal juga. Tapi dia bantalnya bentuknya namanya disc, kayak bulat gitu ya. Jadi water content, isi airnya itu bantalan yang di pinggang udah mulai menurun juga Pak. Jadi kaku rasanya, kaku dan mungkin sometimes lagi sembayang itu berbunyi gitu. Iya, benar, Dok. Pengobatan sama, ibu bapak harus pakai ya obat juga kita bantu, olahraga ringan, cuman olahraga ringan bagaimana ya berarti bapak harus dituntun sama fisioterapis, coba ke fisioterapis, dan itu pasti ada proses inflammation, kasih juga obat anti-inflammation yang sering disebut-sebut NSAID, yang dikonotasi masyarakat adalah anti nyeri, tapi anti-inflammation sebenarnya. Itu aja, jadi anti-inflammation,
olahraga ringan yang dianjurkan oleh fisioterapi, dan postur tadi udah dibilang postur juga harus dipertahankan ya, tapi itu untuk sembahyang ya. Postur dalam sehari-hari harus dipertahankan ya dengan posisi ya tegak normal, tegak normal. Nanti fisioterapi bisa nganjurin macam-macam Pak. Mungkin perlu pemakaian, pernah dengar nggak brace? Brace apa ya? Kayak korset gitu, kayak semacam korset tapi untuk yang namanya extension brace. Jadi kalau udah menuju usia tua, kayak cenderung kita mau Membungkuk ya. gitu ya. Karena selain tulang-tulang berubah, udah mulai lebih lemah, otot-otot yang menjaga tulangnya itu pun udah mulai weak, mulai lemah. Kenapa? Coba kalau lihat orang berusia kan mulai cenderung untuk gini. Pun kamu kalau nggak sadar duduk, Iya benar dong. makanya postur tadi Dokter Hilmia bilang harus tetap kita jaga muda. Yang Bapak juga, Bapak bilang memang saya tahu sembayangan perlu bongkok, tapi postur dalam daily life-nya harus dijaga. Benar-benar. Ke fisioterapi, beli NSAID, bukan belilah, harus ke dokter mungkin, sama vitamin standar untuk tadi yang berisi kalsium dan vitamin D. Gitu dulu Pak. Nanti kalau fisioterapi nganjurkan pakai brace, ya ikutin. Oke. Oke, jadi Baik. Pak Ridwan, kalau Bapak udah merasa itu terganggu, tolong yang pertama Bapak harus jaga postur dulu ya. Kemudian yang kedua, tentu aja kalau mau minum obat, jangan lupa konsultasi ke dokter spesialisnya. Kemudian yang terakhir adalah Bapak harus mengikuti gerakan yang dianjurkan oleh fisioterapi ya. Jangan asal-asal ya dok, nanti kadang-kadang lihat YouTube nih dok, Jangan. bisa bahaya gitu ya. Langsung dianjurkan saja oleh fisioterapinya gitu. Oke, nah. Terima kasih Pak Ridwan. Benar. Dokter Hina, ini lagi banjir penelpon kita ini. Oke, Dan ya. kita juga sudah ada penelpon lagi ya. Halo. Oke, halo selamat pagi, dengan siapa, dari mana? Dari NATO sedang beragi nih Pak. Oke, mohon izin Pak, dengan Bapak siapa? Sunarto dan sedang berdagai. Sunarto, Serdang dari Bedagai. Serdang Bedagai. Baik Pak, pertanyaannya Pak, silakan Pak. Mau tanya, saya kan 20 tahun yang lalu pernah ditabrak motor. Tapi baru sekarang ini terasa di pinggul saya terasa nyeri gitu. Jadi ada obat dari dokter yang dikasih hanya obat penahan sakit. Kebetulan saya ada gula. Jadi dikasih obat gula, dikasih vitamin B kompleks, sama obat penahan nyeri dikasih. Apakah ada obat yang lain yang harus ditambahkan? Usia Usianya berapa Pak? Usianya 63 tahun. 63 tahun. Kalau Nah tanya tadi pinggul apa panggul? pinggul, di panggul atau sebelah bagian mana? mana Pak? Pinggul turun ke kaki dia sakitnya. Pinggul tuh panggul di atas paha ini Pak. Iya. Iya Di atas paha apa ya? paha. Di atas paha. Iya. Sakit ke bawah dia. Itu. Bapak Jadi bisa jalan nggak normal? Bapak bisa jalan normal? Bisa jalan tapi Bisa. terasa sakit. Tapi terasa sakit. Pincang dong, nggak normal lah. Pincang kan Pak? Pincang Pak? Enggak, tapi sakit dia. Oh. Oke. Kalau sholat berdiri itu terasa nyeri dia. Udah berapa lama? Coba? Berapa lama Pak, kalau kecelakaannya kan 20 tahun yang lalu nih. iya, Nyerinya berapa lama Pak udahan? Udah 3 bulan inilah. Oke. Oh, berarti rutin ya Pak. Tadi ada obat anti nyeri, perlu ditanya obatnya dok. Obatnya apa coba? Obat Obat. anti Oke, nyerinya apa obat Pak? anti nyeri yang diberikan yang Bapak minum selama ini apa Pak? Ini apa namanya ini? Coba dibaca bagian bawahnya Pak, biasanya ada tulisan kecilnya. Sebentar ya Bu ya, saya lihat ya. Izin Pak, Bapak boleh bergeser dari televisi Bapak Pak, karena kita suaranya storing Pak. Generik. Iya. Bagaimana Pak? Sudah dapat Pak? Dia nggak ada ditulis di sini, cuman dia Siapa yang kasih itu? warnanya Dari apa? dokter dari mana? Juga apa-apa. Dokter atau dia siapa yang dikasih. kasih Pak? Beli Yang sendiri. ngasih obatnya Dari- beli di apotik, beli di bidan, atau di Dokter yang ngasih. mana Pak? Dokter ya Pak Dokter ya? yang ngasih. Dari Iya. dokter, oke. Ada obat tulang juga dikasih sama dia, apa namanya ini? Novaren 50. Noparen 50 mg dok. Itu natrium. Itu merek ya Pak? Dok ya? Iya. Saya tahu natrium diklofenak. Sama Oke. Oke. Adakah yang obat Obat lain gitu ya, Dok? dia Apa ya, Pak ya? supaya sembuh dia, supaya hilang dia?
obat apa lagi yang harus saya beli gitu maksudnya Pak Dokter. Kan saya pernah cek ke rumah sakit Sultan Sleman, dikatakannya saya saraf terjepit, dia bilangnya gitu. Oke, tadi ada sakit gula juga ya Pak ya? Iya, gulanya gimana ada. nih, Dok? Gula semalam 241. 241. Itu ronsen yang dia punya udah ronsen apa Sudah aja? pernah melaksanakan ronsen, Pak? Pemeriksaan ronsen. Iya, Pemeriksaan ronsen. tapi hasil ronsennya nggak dikasih sama dokter karena saya pakai BPJS. Kasih Pak. Saya kan saya mantan orang TPRI juga, Bu. Oh gitu ya, Pak ya? Iya. Cuman dia bilang ini saraf terjepit Pak Narto. Itulah dikasihnya hanya obat nahan sakit. Oke, Pak, kita baik, tampung terima dulu kasih. Kita tampung dulu pertanyaannya, pertanyaannya ya, Pak ya. Oke, nanti langsung Iya, akan iya. dijawab oleh dokter. Oke, terima Iya, kasih Pak makasih sudah ya, Pak, bergabung ya. bersama dengan kita, Kan sudah gitu. menelpon. Iya, dan sedang belajar di Sunarto ya Pak. Oke, baik, Umur terima berapa kasih tadi, Pak. Bu? Umurnya 55 ya? 63. Pensiunan TPRI ini Pak. Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih Pak Sunarto dan Sunarto. pemirsa. Nanti pertanyaan dari Bapak Sunarto akan dijawab langsung oleh dokter kita ya, Dokter Erikson. Tapi setelah penampilan spesial dari Doe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Iya, masih bersama dengan Dokter Erikson Panjaitan ya. Dokter, tadi ada penelpon kita Bapak Sunarto ya dok ya. Beliau berusia 63 tahun, kemudian 20 tahun yang lalu mengalami kecelakaan, tapi di 3 bulan terakhir yaitu mengalami nyeri pada pinggul ya dok ya, pada bagian bawah dan juga memiliki riwayat sakit gula dan juga sudah meminum obat dari dokter. Nah ini tapi belum ada Perbaikan. keperbaikan gitu. Silakan dokter. Oke. Pak siapa Sunarto, Sunarto, ya? ya, Dok. Jadi istilah panggul, pinggul, pinggang mungkin mereka sih, cuman asumsi saya adalah berada di sekitar sini lumbal bagian bawah. Jadi tulang lumbal, kenapa di istilah oleh dokter di sana dia bilang saraf terjepit. Itu salah satu istilah yang saya mau terangin di masyarakat. Nggak semudah itu kita bisa mengetahui saraf terjepit hanya dengan ronsen biasa. Karena di antara tulang dengan tulang itu tadi bilang ada bantalan, di sebelah sini ada sarafnya. Jadi kita sebenarnya harus tambah pemeriksaan Pak, biar BPJS juga bisa. Harus MRI ya, MRI. MRI itu mengetahui karena nanti bisa ada beberapa level. Bedanya dengan lutut. Ini kan tulang belakang ada tingkat-tingkatnya tuh. Itu bisa kena di L4, L5, L3, L4, L2, L3. Nah, jadi mau lihat Pak, berapa level yang Bapak terkena yang katanya terjepit itu. Dan berapa, how deep, berapa dalam tertekannya atau terjepitnya itu. Satu Pak, makanya Bapak dengan obat-obat yang sangat sederhana, saya rasa itu isinya natrium diklofenak yang 50 mili, ya belum sembuh Pak. Harus ada langkah berikut. Satu, MRI. Dua, Bapak harus konsul juga ke seorang dokter yang spesialis ortopedik yang membawa hasil MRI itu untuk menerangkan penata laksanaan lanjut dari Bapak. Jadi simple drug itu memang untuk kasus Bapak mungkin nggak bisa. Saya bilang mungkin terjepit itu beberapa level, jadi dan lebih dalam harus MRI gitu aja Bapak ya. Nanti Bapak bawa ini ke ortopedik. Kalau bisa di daerah rumah di mana daerah? Tadi di Serdang Bedagi Iya, ya? di Serdang Bedagi. Ada Pak ortopedik sana, nggak apa-apa Dan bawa. bisa BPJS juga ya dok Bisa, ya? Pak. Bisa BPJS jadi bisa. jangan khawatir. Jadi bukan soal obat BPJS ya, tetapi nanti dia perlu penata laksanaan tambahan apa dari yang Bapak hasil MRI. Misalnya NSAID-nya ditambah kombinasi. Kedua tadi fisioterapi. Mungkin ketiga pakai lagi lumbar brace namanya. Banyak sekali yang disebut lumbar brace, lumbar brace. Nah jadi ortopedik, nanti ortopedik yang konsul ke fisioterapik Pak. Oke gitu Pak, MRI dulu Pak ya. Oke, Iya. baik. Itu Oke, tadi Pak. Pak Sunarto sudah dijawab langsung sama Dokter Erikson ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah dari sini Bisa langsung periksa. bisa langsung periksa. Tapi ini kita juga mengedukasi seluruh pasien ya dok ya, bahwasannya untuk hasil ronsen itu memang boleh diminta ya dok ya dari BPJS? Iya. Itu BPJS gimana? bisa Iya diminta? bisa Dok. Jadi sebenarnya Itu gimana? Iya, jadi nanti mungkin sebagai pasien juga kita harus lebih aktif ya gitu. Kalau misalnya diedukasi mungkin bisa diingatkan kembali seperti itu ya beberapa
pasien BPJS itu ada yang dapat gitu ya. Saya pikir itu Tapi tinggal di ya yang saya tahu sekarang udah bentuk yang diberikan bentuk CD, CD. dan tulisan. Jadi tidak dalam bentuk foto besar Benar. Pak. Jadi Bapak dengan CD itu ya masukkan ke harus komputer. masuk di komputer ya dok ya, karena sekarang Kayak kita udah diserahkan dalam paperless bentuk CD ya. sekarang kita. Tapi intinya itu boleh Boleh. boleh diminta Itu sehingga adalah kan hak boleh. pasien. jika melaksanakan tindakan-tindakan yang lain itu bisa menjadi Iya, tapi apa itu ya, Perbandingan. kayaknya diagnosis awal gitu dia Dok, masih ya? ya betul, masih foto biasa itu kelihatannya. biasa, Jadi ya. harus ditingkatkan ke MRI. Baik. Nanti hasilnya dikasih juga. Iya, Oke, semoga baik. cepat sembuh ya Pak Ridwan ya. Baik, Oke, ada lagi mungkin penelpon kita hari ini? Untuk saat ini Aduh, cukup dulu. ya. Berarti Oke. kita masih mau berdiskusi Iya. lebih banyak ini. Jadi dok, saya pernah dapat nih mitos atau fakta ya, yang sering sekali sebenarnya saya ditanyakan, tetapi saya kan bukan dokter spesialis ortopedi ya dok ya. Mandi malam ini dok, yang paling sering. Konon katanya mandi malam itu bisa buat sendinya jadi rusak. Gimana nih dok? Mitos atau fakta kali dok, bisa dijelaskan? Mandi malamnya air apa? Mandi malam air biasa dok, Air biasa, air Dok. biasa di malam hari dok. Bukan air hangat. Bukan air hangat dokter. Jadi intinya kalau mandi malam dengan tidak air hangat sih untuk semua sistem tubuh kurang baik. Oke. Yang pertama yang paling terganggu adalah sistem vaskularisasi. Oke. Vaskularisasi peredaran darah. Pembuluh darah kita ada yang kecil. Dokter izin saya potong dulu, kita ada penelpon lagi masuk Oke, ya. banjir sekali. Baik, ya. halo selamat siang, dengan siapa dari mana? Beri Bang Narto TPRI tadi. Oke. Oke. Pak Sunarto Oh, lagi Pak ya Pak ya? Sunarto lagi ya Pak, silakan Pak. Ditambahkan ini, kalau kebas-kebas kaki itu pil apa, obat apa yang harus Ya. dibeli gitu. Itu hampir sama bilang. Saya Oke, jawab. kebas-kebasnya ya Pak ya? Saya jawab. Nah, Silakan, Oke, dokter. baik. Terima kasih Pak. Itu saja Pak, ada lagi? iya itu aja lah. Oke, Baik. baik. Terima kasih Pak Sunarto. Ini langsung akan Dan dijawab. tanya ini satu lagi, Pak, obat apa yang harus saya beli lagi gitu, maksudnya untuk penyembuhan penyakit Obatnya saya ya ini. Pak ya? Baik, Oke, dok. Jadi baik. ada tambahannya tadi ada kebas-kebas gitu ya dok. Silakan nanti Oke. dijawab dok. Pak Asal Narto, duduk gitu pun semutan ini, asal duduk gitu semutan Iya. ini. Oke, baik. iya, Ya Pak. Pak Narto, halo. Mm-mm. Iya, Iya. itu sama dengan gejala yang Bapak udah diucapkan tadi, curiga terjadi penjepitan saraf. Cuman saya butuh MRI Pak, tahu MRI Pak? MRI. Jadi pemeriksaan itu dulu, lihat berapa yang terkena. Jadi gejala kebas di kaki itu adalah gejala Lanjutan gitu ya, lanjutan sama dengan gejala tertekan atau terjepitnya saraf. Oh, bukan Sebelum karena diselesaikan gulanya- masalahnya, dengan bukan karena MRI gulanya dibuktikan. tinggi, Pak Dokter. Hah? Mungkin dari Bukan gula karena dok, gulanya gulanya tinggi. 240. Itu bisa, cuman kita harus eliminir dulu ini apakah dari pinggang, apa karena gejala kesemutan dari diabetesnya. Sedangkan diabetes Bapak kan terkontrol kan? 240 tadi. 241 dok. Sampai hari ini masih segini. Dengan Sampai obat hari apa ini? dok? Dengan obat apa Pak? Obatnya warna putih ini nggak ada namanya. Baik. Metformin lah paling itu, metformin 500 lah. Oke. Jadi gitu Pak, walaupun Bapak diabetes ataupun hipertensi, kolesterol, saya mau eliminir emang betul ada terjepit apa tidak dari situ atau bukan. Jadi kalau gejalanya itu tumpang tindih antara gejala kesemutan oleh diabetes atau kesemutan dari terjepitnya saraf, itu nanti kita eliminir dulu, harus ketemu dokter dulu Pak. Jadi Oh, saya, gitu ya. karena ya berbahaya kan kalau gejala yang dari diabetes berarti Bapak aliran ke distalnya udah terganggu. Bahaya nanti kaki Bapak bisa busuk Kekurangan gitu darah, ya. Jadi kita eliminir dulu Pak. Dari mana gejala itu ya? Pak Dokter, Nah, sakit juga hati saya, kata Bapak ini kan, kata Bapak penjahitan ini. Itu gambar ronsen kita kalau kita pakai BPJS dikasih sama kita kan. iya. Semalam nggak dikasih, alasan itu kenapa pakai BPJS karena Gini, gambar nanti coba ronsennya izin, diulang Pak. lagi diberikan. Pak ya. Tidak dikasih Gitu. ini karena Bapak tidak meminta atau gimana Pak? Ya suruh minta aja. Saya minta. Oh, Bapak sudah mengajukan permintaan begitu Pak? Iya, sempat bertengkar saya sama pegawainya sama Boleh dokter. bilang. Masa- Udah sama dokter Erikson di Muni Teguh boleh kok. Iya, itu Pak. Tadi kan rasanya
terkejut kali. Kenapa waktu saya Iya. dikasih Baik, ronsen Pak. itu nggak Terima kasih ya, dikasihnya Pak ya. ronsennya. Dia bilang Bapak setengah saraf terjepit gitu Iya. aja alasan Iya, Baik. baik mereka, Pak. Oke. Jadi sarannya Dokter Erikson ini Bapak coba ke pelayanan kesehatan tingkat pertama dulu sehingga nanti akan Ya. dapat rujukan untuk diperiksa kembali karena sebenarnya BPJS itu akan membayar tuntas kalau memang Bapak sesuai dengan rujukan misalnya ke Dan dokter sesuai spesialis prosedur ya. ortopedi dan Iya. traumatologi ya Pak ya. Oke ya. Iya Pak. Kadang-kadang kecil juga hati saya Pak. Cakep rumah sakit Sultan Sulaiman dulu saya ikut Bapak mohon meresmikan izin itu, Pak, karena kita memiliki keterbatasan waktu, nanti kita bisa langsung komunikasi dengan dokter secara Oke. personal ya Pak Iya, ya. makasih ya Pak. Oke, terima Semoga kasih cepat Pak. sembuh, Pak. Ya, Assalamualaikum. Baik, itu tadi dokter penelpon Itu dari tadi, Pak Sunarto. Ya. Intinya adalah kita harus melakukan tindakan medis ulang ya dok ya. Tambahan, MRI Tambahan harus. MRI ya, Ya. untuk mengetahui secara pasti begitu ya dok ya. Baik dokter, kita sudah Oke. berada di penghujung acara ini. Dokter Sudah. mungkin terakhir bisa memberikan sedikit tips kesehatan untuk para seluruh pemirsa yang ada di rumah Pak. Intinya osteoartritis lah. Iya, Silakan, closing dokter. statementnya mungkin Closing Dok. Ya, ya untuk osteoartritis saya bilang yang untuk usia masih remaja batasi atau ukur kemampuan untuk olahraga ataupun pekerjaan yang mempergunakan beban pada lutut intinya gitu. Karena sekarang banyak osteoartritis ditemukan justru pada usia muda karena aktivitas yang berlebihan. Saya bilang mungkin latihan di gym, latihan badminton, futsal, semua aktivitas itu kalau berlebihan nanti di satu saat osteoartritis udah hampir pasti akan menghampiri gitu aja. Baik. Jangan sampai dihampiri ketika usia belum batas. Usia batas menurut saya umur 55 lah. Ketika kamu aktif di umur 40 nanti 45 tahun sudah osteoartritis menderita. Jadi sekarang dibatasi dan kalau ada gejala seperti itu udah mulai ya silahkan konsul aja ke kami ortopedik. Ya. Siap, Ya. luar Ya. biasa. Biasa. Tepuk tangan dong buat Tepuk Dokter tangan Erikson. dulu, Oke, Dokter. sekali lagi terima kasih Dokter Erikson sudah hadir di Kopi Pagi, sudah berbagi pengetahuan ya kepada kita semua dan tentunya pemirsa, saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat. Dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.